Coba tuh baca. Bismillah wal maliku babul Qasri. qasri salati fis safari. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fis safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Tayyib. Barakallahu fikum. Kita ke belakang ya. Qala al-muallif rahimahullah bab kasri as-salati fis safar. Bab mengkasar salat di dalam perjalanan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bersama Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW. Fakana la yasidu fis safari ala rakataini. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menambah dalam safarnya itu 2 rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman seperti itu. Berarti dia mengkasar salatnya. Jadi riwayat sejarah tentang pensyaratan salat itu ada berapa masa? Ada berapa masa? Sebelum Isra Mi'raj ada salat di syariatkan? Ada. Yaitu salat lail. Salat lail. Sebelum Isra Mi'raj ada salat dianjurkan, yaitu salat lail. Ya. Setelah itu apa lagi? Setelah salat lail, asalnya salat itu 2 rakaat. Ya, setelah Isra Mi'raj adalah waktunya, udah 5 waktu. Ya. Tayyib. Tayyib, naam. Fi hadzal hadithi masru'iyyah musahabati ashabil ilm wal fadl faqad kana as-sahaba radhiyallahu anhum ajma'in yahrisuna ala sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat faedah dianjurkan untuk berteman, bergaul bersama ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu atau ulama yang mempunyai keutamaan. Ya, begitu juga sahabat, semangatnya mereka selalu menemani Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena teman duduk itu sangat berpengaruh. Ya, teman gaul itu sangat berpengaruh. Seperti penjual minyak wangi. Itu ya, makanya ini sahabat Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk selalu menemani Rasulullah SAW, orang ahli ilmu. Wa fihi annal ula, ya, qasrus salat fi safar, wa anna hadha huwa hadiy Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadu khulafar rasyidin, wa hadha mahallu ittifaqi fil jumlah, wa in kana hunaka khilafun qalilun fi al-jam', khususan jam' taqdim fal jumhur ala manuhu lil musafiri bi khilafil qasri fa innal jamaahir ala annal qasra masru'un. Di sini jemaah sekalian, lebih utama mengqasar salat di dalam safar. Bahkan nanti dijelaskan di sini, sebagian ulama menganjurkan wajib mengqasar salat, seperti mazhab Hanafiyah. Ya, karena ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para khulafaur rasyidin. Dan ini sepakat di antara para ulama. Ya. Meskipun ada di sana perbedaan pendapat
tapi perbedaannya sedikit. Terutama masalah jamak takdim, ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Dan akan tetapi fal jumhur ala manili lil musafiri bi khilafil qasar. Kasar tidak ada ulama yang melarang. Enggak ada. Sepakat itu dianjurkan. Ya. Baik. Safar adalah keluar dari tempat tinggal yang jelas, ya, untuk tujuan tertentu. Ini pengertian safar. Safar keluar dari tempat tinggal mukim, tempat tinggal kita, ya, untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini batasan untuk safar, jarak safar berapa? Jumhur itu berapa? Berapa jaraknya untuk dikatakan seorang bepergian, sudah dikatakan safar? Berapa? Tidak. Ya, 83 sekian kilometer. Namun demikian, ada beberapa poin di sini tentang masalah perbedaan pendapat ulama jarak dikatakan safar. Sebagian ulama mengatakan bahwa sekedar jarak antara Mekah dan Mina itu bisa dikatakan safar. Jarak Mekah dan Mina berapa? Ya, waktu itu. Karena di sini menurutnya Rasulullah SAW menganggap penduduk Mekah sebagai musafir, dan beliau mengkasar salat bersama mereka dan tidak memerintahkan untuk menyempurnakan rakaat salatnya. Mina bukanlah tempat tujuannya, akan tapi tujuannya adalah Arafah, dan jaraknya sekitar 30 kilometer. Dan Nabi mengkasar riwayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa sejauh 1 hari perjalanan, ya, jarak safar, jarak perjalanan sehari semalam dengan perjalanan yang cepat, ya, bisa disimpulkan dia itu sekitar 78 km. Dan ini jarak antara Jeddah dan Mekah. Nah, Pak Abdullah bin Abbas pernah mengkasar salat dalam perjalanan yang semisal antara Mekah dan ke Taif, atau antara Mekah ke Jeddah. Di jaraknya 78 sekian kilometer. Ya, ulama mazhab Syafi'i perjalanan 2 hari 2 malam. Ya. Dan kebanyakan ulama Syafi'i itu menetapkan 83 kilometer di atas, baru dikatakan safar. Sebagian ulama mengatakan bahwa batasannya safar tidak ada, kembali kebiasaan setempat. Jika jarak yang dianggap penduduk setempat sebagai safar, maka itulah batasan safar. Dipahami? Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dipegang sebanyakan jumhur ulama. Jadi batasan yang paling pas untuk qasar itu kembali ke urf. Kalau umpama saya ke Maros, ke Pangkep, safar tidak? Kalau urf, safar tidak? Pangkep. Kembali ke urfnya orang. Kalau urfnya setempat, oh safar, masuk safar. Ya. Kalau ke sini Batu-Batu, meskipun jaraknya 40-50 km, masuk tidak? Masuk tidak? Urf setempat berarti tidak masuk. Tidak masuk, urf setempat tidak masuk. Artinya
pendapat yang paling rajih, meskipun ulama Syafi'i membatasi 83 km, tapi tidak ada dalil yang batasan safar. Saya ingatkan bahwa tidak ada dalil yang tentang batasan safar. Kebanyakan jumhur ulama itu kembali ke urf, ya, penduduk setempat. Kapan kita kata safar, ya safar, meskipun jaraknya kurang dari 83 km. Oh, kira-kira ya, tayyib. Itu kaidah yang dijelaskan para ulama dalam masalah batasan musafir. Ya, tayyib. Orang yang safar tidak boleh mengqasar salatnya sampai dia meninggalkan rumah terakhir yang ada di daerah di mana yang menjadi penduduknya. Kapan rumah terakhirnya? Apa yang menjadi batasan kira-kira? Hah? Berarti bisa dikatakan di sini batasan kampung kayak, atau batasan kabupaten? Batasan kampung, jadi dia dianggap sampah setelah meninggalkan kampungnya. Tak kampung setempat yang maksudnya kampung ini, batasan kampung apa yang menjadi batasan kampung? Desa atau bagaimana? Ku desa masih dekat kau desa. Artinya kembali ke urfnya, yang menjadi masalah siandra teor bola deh. Tidak ada bisa jadi ukuran kalau yang begini rumah terakhir dari kampungnya, berarti dia nggak boleh. Mungkin tak kelala, artinya tak kelala berarti kepalawan ini. Bagaimana tak kelala? Mentre Tanjungnya. Tanjungnya sudah dihukumi sang musafir kira-kira, atau kecamatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga harus diperjelas. Ya, kampung, batasan kampung mana itu yang bisa dikatakan untuk bisa, apakah kabupaten, kecamatan, atau dalam bahasa kekinian. Wallahu a'lam. Ya. Di zaman sahabat dulu yang kita menyimak tadi Pak Ustaz, Berarti dia bilang Mekah ke Madinah berarti batasan kabupaten kayaknya begitu. Kalau kampung-kampung yang tidak terkenal kayaknya tidak masuk. Maksudnya mungkin itu kan sudah bisa mengqasar salat, artinya belum sampai ke tujuan itu. Iya, maksud saya artinya yang jadi masalah ini batasan kampung yang mana ini yang menjadi batasan, apa kabupaten, kecamatan, atau desa? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin lebih ya. Kalau bahas karena kan transportasi sudah beda dari mana dulu. Iya, karena betul. Karena di sini juga dilihat dari sisi kampung-kampung yang di para sahabat dulu dia mengqasar salatnya hanya tempat-tempat yang ma'ruf, yang dikenal seperti Mekah, Taif. Tidak ada dekat-dekat yang kampung yang tidak terkenal. Artinya jaraknya agak lumayan jauh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mau ambil hati-hatinya ya, untuk supaya bukan kabupaten kita jelas. Ya, lebih aman. Jadi kalau sudah lewat contoh kita dari Makassar angkat Tompol lemo-lemo kah? Dari ki Tompol lemo-lemo tuh mencari batu sange. Masih bisa Makassar situ enggak? Lepas masuk Juang Ribi. Artinya kita sudah pulang ini. Kita pulang dari Makassar. Masih bisa Makassar situ enggak? Masih bisa tidak? Masih bisa karena belum masuk kampung halaman. Demikian juga ketika ke Makassar, di situ bisa Makassar enggak? Bisa karena sudah lewat perbatasan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk bahasa kini mungkin lebih amannya ya kabupaten, batasan kabupaten itu karena jelas antara kabupaten yang lain dan kabupaten lain ada batasannya. Jelas batasan. Untuk lebihnya ambil itu. Kalau batasan desa lur kayaknya wallahu a'lam bishawab. Meskipun mungkin sebagian ulama mengatakan bahwa kalau bukan kampung, tapi lebih amannya untuk menenangkan hati ya batasan kabupatennya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi poin selanjutnya, para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang berada di daerahnya sendiri atau di tempat
bertempat tinggal, maka bukanlah musafir. Seperti kita bukan musafir. Ya, bukan musafir. Demikian juga dalam poin ini, seorang muslim yang berada dalam perjalanan, dalam musafir, baik jauh ataupun dekat, ataupun jaraknya selama si jarak safar, maka dihukumi sebagai musafir. Namun ulama berbeda pendapat. Seseorang yang telah sampai di tempat tujuan, namun untuk menetap di sana dalam jangka waktu tertentu, apakah ia keluar dari batasan musafir dari sejak ia sampai selesai menetap? Kira-kira contoh ke Makassar, mau menetap lama, padahal bukan tempatnya. Kira-kira masih dikatakan musafir? Ya, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa statusnya sebagai musafir sampai kembali ke daerah tempat tinggalnya, berapapun lamanya tinggal di daerah tujuan. Sebagian mengatakan bahwa ia berstatus musafir jika berencana tinggal selama lebih dari 4 hari. Ya, selama dari maksudnya kurang dari 4 hari. Kalau lebih 4 hari bukan musafir. Selama tinggal 4 hari masih dikatakan musafir. Ya, dan dia berstatus sebagai mukim sejak sampai dari tujuan, daerah tujuan, jika ia berencana tinggal lebih dari 4 hari. Jadi boleh mengqasar salat selama 4 hari. Ini pendapat kedua. Dengan roji di sini, wallahu a'lam bishawab, ini yang roji dipegang jumhur ulama. Ya, karena Rasulullah SAW ketika datang ke Mekah untuk haji, beliau tidak menetap di Mekah kecuali selama 4 hari. Beliau mengqasar sholatnya, kemudian beliau keluar menuju Mina. Nah, sini jadi batasan. Ini diambil dalil batasan untuk mengukur mukim atau musafir seseorang. Paham maksud saya? Untuk ke Makassar. Ya. Itu Rasulullah ke Mina, belum kembali ke Madinah. Ya, dia menetap, tidak menetap. Artinya dia datang ke Mekah untuk haji. Dia tidak menetap ke Mekah kecuali 4 hari. Selama 4 hari. Artinya ini yang dijadikan batasan para ulama. Ya, batasan para ulama bahwa batasan musafir itu untuk niat tinggal selama 4 hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Poin selanjutnya, jika seorang musafir sampai di daerah yang menjadi tujuannya, namun tidak mau menetap di sana, dan ia masih bingung, belum tahu kapan pulang. Apa kira-kira? Apakah dia masih musafir atau tidak? Ya, maka sebagian ulama dia berstatus sebagai musafir sampai kembali ke dari tempat tinggalnya. Sebagian ulama mengatakan ia berstatus musafir selama 19 hari. Beda kasus pertama ya. Kasus pertama dia sudah niat untuk tinggal lama. Tapi ini masih bingung kapan selesainya. Belum tahu dia. Dipahami? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa dia masih berstatus musafir selama 19 hari. Karena ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Bukhari, bahwa Nabi SAW menetap selama 19 hari dengan mengqasar salatnya. Dan jika menetap selama 19 hari, kami mengqasar juga. Jika lebih dari itu, maka menyempurnakan salat. Ini jadi dalil. Jadi yang pertama sudah niat 4 hari. Yang kedua itu tidak ada kepastian kapan kita selesai urusan, maka boleh qasar selama 19 hari. Tayyib. Mengqasar, meringkas salat rakaat, hukumnya yang roji sunnah muakkadah, yang sangat ditekankan. Berarti dianjurkan
Nah, dianjurkan kasar. Dianjurkan kasar. Ya. Bagaimana dalam kondisi pusat berjamaah? Nah, kecuali berjamaah ya enggak. Kecuali berjamaah jadi makmum, harus ikut imam. Harus ikut imam. Harus ikut imam. Kalau tidak, harus ikut imam. Ya. Ini masih banyak ini poin tentang masalah. Insyaallah mungkin pertemuan berikut kita masih lanjut di pembahasan safar, karena ini masih terkait banyak terkait masalah safar, banyak. Waktu sudah hampir masuk, termasuk mana lebih utama mengkasar atau tidak, ya. Karena hubungannya dengan menjamak ada. Ya, mana lebih utama menjamak atau mengkasar? Insyaallah nanti kita beri kayaknya. Ada pertanyaan dulu sebelum. Tadi sampai kalau kita imam, Kalau kita imam bisa diberitahu makmum. Ya. Bahwa saya musafir. Saya mengkasar 2 rakaat, makmum bisa lanjut. Tapi kalau menimbulkan fitnah, hukumnya kasar sunnah. Meninggalkan yang lebih utama diutamakan daripada mendatangkan mudarat. Berarti kan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini kaidahnya. Paham kaidahnya ini? Meninggalkan sesuatu yang lebih utama lebih didahulukan daripada mendatangkan mudarat. Itu kaidah. Ya? Kaidahnya. Jadi, ingat kaidah ini berlaku kaidah fikih. Ya, ketika ada amalan yang kita anggap lebih utama, tapi itu mendatangkan mudarat, ya tinggalkan. Karena mendatangkan mudarat lebih bahaya. Paham gitu, ya? Itu kaidah fikih. Hafal ini. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, menolak mudarat lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Ini kaidah usul. Sama dengan baca basmalah, sir atau jahar. Utama tidak? Sir utama. Tapi mendatangkan mudarat? kalau makmumnya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mudarat jar. Ya jar. Ya jar, kalau mudaratnya jar. Khair, tidak masalah. Artinya kaidah. Artinya kalau kita jadi makmum, imam, sementara kita musafir, daripada menimbulkan masalah di belakang, lebih baik sempurnakan. Tidak masalah kan? Hanya bukan perkara wajib, hanya aula saja. Maka ini banyak yang nggak paham masalah. Kalau tidak paham masalah usul, bahaya, bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, baik, saya kira cukup. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya lanjutkan ya. Barakallahu fikum. Subhanakallah.